Tutorial kali ini saya buat untuk Adobe Photoshop pemula atau yang masih newbie. Jadi buat teman-teman yang baru mengenal atau baru belajar Adobe Photoshop itu silakan simak video ini sampai tuntas ya. Di sini saya akan membahas bagaimana tentang atau mengupas tuntas tentang new document atau lembar kerja atau area kerja yang ada di Photoshop ya. Jadi ini sangat penting karena ini awal dari teman-teman sebelum mengerjakan project atau mendesain Photoshop ya. Jadi di sini di Photoshop ini saya versi Photoshop 2021 ya. Jadi kalau versi 2020 ke atas itu biasanya tampilan awalnya seperti ini. Ini yang benar-benar masih kosong. Mungkin kalau teman-teman yang masih punya Adobe Photoshop CC ataupun CS ya, itu biasanya nggak seperti ini ya. Jadi kalau emang di sini teman-teman bisa langsung diklik create new kalau emang teman-teman itu punya Adobe Photoshop yang 2020 ke atas ya, bisa langsung ke create new di sini ataupun bisa bisa juga dengan shortcut Ctrl N atau Ctrl new ya. Di sini juga sama aja. Dan nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sebelum mengerjakan sesuatu itu pasti akan harus tahu ukuran berapa sih atau projectnya itu apa sih, banner kah, roll up banner kah, spanduk kah, baliho, backdrop, poster kah, flyer atau invitation undangan yang A4 kah, itu nanti jadi kita harus benar-benar perhatikan project kita itu apa ya. Jadi nggak asal aja. Jadi kalau emang teman-teman misalkan itu, kalau menurut pengalaman saya ya yang udah belasan tahun di dunia desain dan berkolaborasi dengan orang-orang percetakan, itu biasanya umumnya kalau saya pribadi kalau mendapatkan project yang 100 cm persegi ke bawah itu saya buat 300 pixel per inch ya. Dan ini saya akan terangkan dari sisi kiri ada dari preset detail ini ya. Di untitled ini nama file atau nama project yang kita boleh beri nama atau tidak ya. Oke, mungkin di sini misalkan saya kasih nama backdrop misalkan. Saya punya project backdrop, teman-teman punya backdrop, tulis aja backdrop. Ukurannya berapa? Misalkan 6 meter kali 3 meter. Berarti teman-teman di sini di width-nya ini sama height-nya kita rubah ukuran satuannya sesuaikan dengan project kita. Kalau emang projectnya itu 6 meter kali 3 meter ya rubah aja ke sentimeter. Dan di sini teman-teman bisa langsung ditulis ukuran meter ke senti. Berarti kalau 6 meter berarti tulis 600, dan height-nya atau lebarnya tingginya itu 300 cm. Dan di sini resolusinya itu tadi ya. Kalau di atas 100 cm itu cukup, kalau saran saya boleh 70 sampai 72 pixel per inch. Yang penting materialnya nanti semua sudah high resolution ya. Jadi meskipun ini 300 pixel pun kalau teman-teman materi foto, materinya yang lain-lain itu materi logo itu yang bener-bener low res atau low resolution sama saja. Jadi pixel per inch ini kalau emang udah ukuran asli jangan ngebuat 300. Jadi semakin besar nanti untuk kita save ya, dan semakin berat waktu kita ngerendering save as itu ke JPEG ya ataupun di save ke format PSD. Jadi saran saya kalau teman-teman punya project 100 cm persegi ke atas, saran saya antara 70 sampai 72 pixel per inch. Yang penting digaris bawahi, ingat-ingat semua material desainnya nanti teman-teman udah high resolution. Dan karena Photoshop itu ada maksimalnya. Jadi di sini misalkan kalau teman-teman punya project 10 meter berarti kan 10.000 ya di sini ya, 1000 cm ya. Dikali misalkan 7 meter atau 8 meter, ditulis 800. Di sini kalau teman-teman dibuat 300 itu kebesaran. Mungkin kalau udah di atas 8 meter, saran saya boleh 60 pixel itu buat saya. Jadi dicetak juga bener-bener nggak pecah sih, bener-bener ya. Jadi di sini saya buat 72 aja, misalkan 6 meter kali 3 meter project backdrop saya ya. Dan di sini pixel per inch, pixel resolution itu apa sih? Pixel per inch dan pixel per sentimeter. Jadi pixel per inch ini resolusi itu di mana titik kerapatan pixel itu tiap inchnya itu berapa, resolusinya berapa itu sih. Tiap satu pixel itu tiap satu inch itu berapa pixel gitu loh. Saya buat 72 pixel aja per inch. Kalau semakin rapat, semakin besar ya semakin bagus sih, tapi juga itu tergantung dari materi kita ya, materi gambar, materi logo, materi foto orang kalau emang punya kita project ya.
Dan sama sentimeter, biasanya saran saya sih pixel per inch aja, nggak usah pixel per sentimeter, karena inch dan sentimeter itu ukurannya besar per inch ya. Jadi standarnya emang pixel per inch aja ya. Di sini 72, dan ini ada color mode-nya. Color mode-nya ini teman-teman bisa pilih bitmap, grayscale, RGB atau CMYK ya. Kalau CMYK itu warnanya sama seperti Corel Draw, dan nanti juga kalau emang saran saya sih tetap RGB aja ya, karena kalau nanti dipercetakan itu nanti pihak percetakan akan ngerubah sendiri di file Corelnya untuk sebelum dicetak itu ke CMYK ya. Dan di sini tingkat kewarnaannya mungkin cukup 8 bit aja standarnya, dan ini background kontennya boleh terserah teman-teman, boleh black, berarti nanti lembar kerjanya akan berwarna default hitam. Kalau background color ya background color, kalau transparan itu bener-bener seperti PNG ya, atau custom itu terserah kita. Mungkin ke white aja lah, jadi nanti putih ya. Di sini ada color profile, nggak penting-penting banget. Ini pixel aspect ratio-nya. Teman-teman ini boleh ukurannya sih, tapi biarin aja ke square pixel ya. Dan kalau sudah ditulis ukuran seperti ini, teman-teman gak usah berpatokan ini ya, karena ini udah apa itu yang ada di defaultnya recent saya tadi ya, yang udah saya kerjakan sih. Kalau teman-teman udah mengerjakan nanti akan muncul di sini. Jadi nggak usah berpatokan di sini kalau sudah ditulis seperti ini. Dan kalau sudah, kita tekan create. Dan ini ukuran 6x3. Kalau nggak percaya kita bisa klik image. Kita klik image size, dan di sini teman-teman bisa lihat 600x300 ya. Dan resolusinya 72, sesuai dengan seperti yang awal kita buat tadi. Dan resolusi kalau dijadiin pixel yaitu 17.000 pixel kali 8.500 pixel. Dan nanti ukuran gambarnya ini sebelum dia papain aja udah 413 mega. Bayangin kalau nanti teman-teman ngerubah ke 300, di sini bahkan 7 giga ada keterangannya gitu loh, udah otomatis ya. Jadi nggak perlu lah, cukup 70 sampai 72 kalau udah ukuran asli. Dan misalkan nanti kita buat lagi misalkan lembar kerja baru, teman-teman misalkan nggak buat baliho, nggak buat backdrop. Jadi di sini udah ada yaitu tema ukuran foto. Di sini ada default Photoshop, ada landscape 3x2, 6x4, semua resolusinya 300. Di sini Photoshop udah tahu 300 ppi ya, jadi pixel per inch singkatannya ppi itu ya. Jadi kalau saya tadi itu bener pengalaman. Jadi kalau dapat project yang 100 cm persegi ke bawah seperti yang ini ya, ini biasanya resolusinya diwajibkan 300 kalau pengen lebih baik untuk dicetak. Dan ini kalau emang ada print, ada art and illustration, ada ukuran web, ada ukuran mobile untuk HP. Di sini ada keterangannya semua buat Apple, buat iOS, buat Mac. Dan di sini ukuran film dan video ya, teman-teman ya, HD per TV ada ukurannya 1280 kali 720 pixel. Ini resolusinya mereka udah di otomatis ke 72 aja cukup ya. Kalau ukuran buat film atau video nggak usah besar-besar resolusi per inch-nya. Jadi di sini teman-teman kalau nggak buat ukuran di sini bisa berpatokan di sini. Misalkan ingin ngebuat kertas ukuran A4, flyernya ukuran A4 atau A3, teman-teman pilih yang print ini ya. Di sini udah ada ukuran legal, ukuran tabloid, ukuran A4, ukuran A3. Ukuran A3 ini 29,7 kali 42 cm ya, dan resolusinya tetap 300 seperti yang pengalaman saya tadi ya. Jadi kalau dapat teman-teman dapat project yang sekali lagi di bawah 100 cm persegi, itu harus 300 dpi atau 300 ppi ya, pixel per inch untuk resolusinya. Oke, misalkan teman-teman punya project yang A3 tuh, klik aja A3 di sini, klik 2 kali ya, dan kita cek ukuran lagi. Di image size sama 297 kali 420 mm. Jadi begitu ya cara memahamin untuk membuat lembar kerja baru. Jadi teman-teman yang masih newbie nggak harus langsung asal ngebuat lembar kerja yang nggak sesuai dengan projectnya. Nanti daripada direvisi, mending kita tahu dari awal sih berapa ukuran project kita. Jadi kita bisa buat aplikasikan dan tulis sendiri dan cari sendiri di new dokumen yang udah Photoshop siapkan ya. Oke, segitu saja. Ini sedikit banyak tentang cuap-cuap aja ya. Yang penting teman-teman memahami kata-kata saya. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.